Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Iksan dengan NPM 06-2023-107647. Di sini saya akan mensimulasikan tugas yang sudah diberikan dengan nomor 1, yaitu buatlah minimal 3 topologi dengan menggunakan paket tracer dengan ketentuan setiap topologi punya satu server, 5 PC, dan menerapkan DHCP. Masuk ke topologi A. Di sini saya sudah membuat 3 topologi, yaitu topologi A, B, dan C. Oke, masuk ke topologi yang A, yaitu topologi star. Kita atur dulu IP di server melalui tab desktop dan IP configuration. Nah, di sini saya kasih 192.168.2.1. Dan untuk DHCP kita masuk tab service ke DHCP dan jangan lupa diaktifkan. Di sini saya start dari 192.168.2.20, kemudian di add. Kebetulan sudah saya add sebelumnya. Jadi di sini sudah ada. Oke, masuk ke tab client. Nah, kita coba testing dulu. Oke. Ini sudah berhasil 192.168.2.1 IP-nya server. Kemudian DHCP. Nah, di sini. Nah, di sini bisa dilihat sudah DHCP sudah aktif dan server memberikan IP ini sebagai IP-nya komputer A3. Oke, topologi A sudah selesai. Masuk ke topologi B, yaitu topologi bus. Saya namai topologinya B biar mudah. Langkahnya masih sama. Kita masuk ke server, kemudian masuk desktop, IP configuration kita setting dulu IP-nya 192.168.1.1. Nah, untuk DHCP masih sama, tab service, DHCP. Kemudian masuk, kita aktifkan dulu service-nya. Kita start dari 192.168.1.10, kemudian add. Sini sudah ada karena sudah di add sebelumnya. Oke, tes di client. Coba yang di B5 kita tes. Nah, saya sudah aktifkan DHCP di sini. Bisa dilihat dari server memberikan IP ini sebagai IP-nya B5, komputer B5 ya. Kita coba tes ping. Oke, komputer dan server sudah terhubung. Berarti ini sudah berhasil ya. Oke, topologi ketiga, topologi C. Ini saya pakai topologi tree ya. Untuk DHCP masih sama. Kita di sini setting IP dulu. Kita masukkan 192.168.3.2. IP-nya bebas, bisa disesuaikan sendiri. Ini gateway ini apa? Gateway ini kita tembak ke router sini. Nah, ini IP-nya router, jadi supaya si server terhubung sama jaringan di kedua sisi ini kita harus menggunakan gateway. Kemudian untuk DHCP masih sama, diaktifkan dulu. Kita start dari 192.168.3.0. Kemudian di add, sini sudah ada. Oke, kita coba tes di sini. Komputer C3. Nah, di sini saya sudah aktifkan DHCP. Nah, kita coba restart ya.
Oke, DHCP sudah berhasil. Karena sudah terhubung, kita coba tes ping. Oke, sudah berhasil terhubung. Kita pakai salah satu contoh saja biar gak terlalu panjang. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Pilih salah satu topologi yang kalian buat pada soal nomor 1, lalu buat dengan Cisco Packet Tracer yang menerapkan routing dinamis, FTP, dan SSH. Oke, saya pilih topologi yang C karena ini cukup kompleks, ada 2 jaringan. Satu server, 3 switch, dan 2 router. Bagaimana cara satu routing dinamis? Oke, pertama kita masuk ke router. Nah, kemudian masuk ke tab config, RIP. Oke, di sini saya sudah masukkan sebelumnya. 10.0.0.0 ini menghubungkan si router C1 dan router C2. Nah, 168.1.0 ini menghubungkan ke switch C1. Nah, sudah ada namanya. Ini switch C1. Kemudian 192.168.3.0 ini menghubungkan ke switch 3 yang menghubungkan ke server juga. Oke, jadi fungsinya gitu, kita tembak jalurnya dari sini. Jadi apa itu routing dinamis? Routing dinamis yaitu kita ada 2 sisi jaringan, ya dengan adanya 2 router ini bisa dibilang 2 jaringan berbeda. Kita coba tes ya. Oke, kita coba tes ping. Oke, dari C4, komputer C4. Saya mau menghubungi komputer C7. C7 ini IP-nya 192.168.4.3. Oke, langkah yang ini sudah berhasil. Nah, ini C4 menuju C7. Nah, ini berada di jaringan yang berbeda. Nah, coba ya, kita dari mana ya? Oke, dari C3. Kita mau ngeping C6. C6 IP-nya 192.168.42. Oke, sudah berhasil. Sudah terhubung. Oke, C3 menuju C. Oke. Untuk selanjutnya konfigurasi FTP. Di mana kita ngaturnya? Kita masuk ke server. Nah, masuk ke tab service ada menu FTP. Di menu FTP ini kita aktifkan dulu servisnya. Kita tambahkan username dan password. Saya sudah tambahkan, nama saya Iksan. Dia punya akses write, read, delete, rename, list. Tidak dicentang, tidak apa-apa. Karena saya suka, saya centang. Oke. Kita tutup ya. Kita tes dari
C3. Oke, ketikkan FTP lalu IP server 192.168.3.2. Oke, ini terhubung. Username-nya tadi sama. Oke, username oke, passwordnya. Ini bisa dilihat FTP sudah terhubung. Berarti FTP-nya sudah berhasil ya. Kita salah satu aja karena kalau dijelaskan semua terlalu banyak. Setiap PC dicoba. Mana cara ngatur SSH? Nah, kita aturnya di router ya. Kita coba di C1. Hostname-nya kita harus ubah. Di sini saya pakai router C1 saja. Kemudian masuk ke CLI. Ya, karena sebelumnya saya sudah konfigurasi. Ya, ini dia scriptnya. Router C1 SSH version. Oke, seperti ini bisa dilihat. Nah, username extend privilege. Oke. Oke, untuk pengetesannya kita coba dari C1 ke desktop, command prompt, scriptnya yaitu ssh -l, nama username tadi Iksan, IP router 192.168.1. Nah, kita diminta password, masukkan yang password yang sudah dibuat tadi. Nah, kita terhubung ke router C1. Nah, kita bisa mengakses sini melalui SSH. Oke, masuk ke soal berikutnya. Soal 2 sudah selesai. Kita masuk ke soal nomor 3, yaitu terapkan sebuah konfigurasi proxy yang dimana memblokir website dengan ketentuan berikut ini. YouTube jam 8 sampai jam 5 sore, Westmanga permanen, arsip permanen, Epic Games setiap hari Senin, Red Forum jam 5 sampai jam 7 malam, Reddit Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, cara konfigurasinya gimana? Kita pakai Ubuntu desktop dan Ubuntu server. Nah, ini saya sudah mengkonfigurasi sebelumnya. Nah, pertama kita harus install Squid dulu ya. Nah, di sini saya udah install Squid sebelumnya. Karena di tugas sebelumnya sudah ada materi ini. Nah, pertama kita masuk ke ini, nano etc squid.conf. Nah, di sini kita ketik script. Kita ketiknya manual ya. Nah, untuk yang waktu-waktu tadi saya kasih tanda jam kerja, hari Senin, dan Red Forum. Nah, kita pakai ACL untuk pembatasan aksesnya. Oke, di sini untuk blokir video main, bisa dilihat YouTube, destination domainnya youtube.com, dan ini situs-situsnya yang udah disebutin di soal tadi. Nah, sesuaikan saja sama kayak gini. Nah, ini aturan mainnya untuk jam-jam akses buka tutup. HTTP access deny. Memblok YouTube pada jam kerja. Jam kerja itu jam berapa? Yaitu ini. Nah, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian blok Westmanga. Westmanga ini
permanen. Begitu juga arsip. Epic Game ini hari Senin, Red Forum Selasa sore. Nah, semua bisa disesuaikan di ACL ini. Sudah kita buat sebelumnya. Nah, si Reddit ini kita tutup di jam kerja. Dan untuk situs lainnya kita kasih HTTP access allow all. Bagaimana cara ngetesnya? Kita masuk ke klien. Nah, kita tutup aja biar enak. Nah, kita buka Firefox. Pertama kita tes YouTube. Nah, di sini YouTube bisa. Karena cuma ditutup di jam kerja. Karena sekarang hari Minggu, jadi bisa diakses. Ya, bisa dilihat. Ini bisa di setel. Nah, ini kan karena ada internetnya juga. Kemudian ke wesmanga.fun. Wesmanga.fun. Nah, ini gagal diakses kenapa? Nah, ini ada logo Squid. Ini menandakan bahwa website ini dibatasi oleh proxy-nya Squid. Ada tulisan access denied. Nah, Wesmanga ini diblokir permanen, jadi nggak ada waktunya. Bisa dibuka, tapi dengan mengkonfigurasi di server. Selanjutnya, untuk situs selanjutnya yaitu archive.com, .org. Nah, dibatasi lagi oleh Squid, access denied secara permanen, menandakan ini sudah diblokir sama Squid. Situs selanjutnya Epic Games. Nah, ini ada. Kita tes apakah bisa. Oke. Epic Games di sini bisa. Epic Games ini dibatasi bisa di jam-jam tertentu sih. Tes jam berapa tadi? Oh ya, tiap hari Senin. Karena sekarang hari Minggu, jadi bisa diakses. Situs selanjutnya Red Forum. Oke, Red Forum. Nah, ini bisa diakses. Ini dibatasi cuma Selasa sore, jam 7 sampai jam 5 sore sampai jam 7 malam. Karena sekarang hari Minggu. Jadi ini bisa diakses, oke? Selanjutnya Reddit. Nah, ini Reddit ini kita tes. Ya, karena emang Reddit ini udah diblokir permanen sama pemerintah. Nggak perlu diblokir sama Squid pun sudah diblokir duluan sama pemerintah. Keren emang. Nah, bisa disimpulkan dari soal ketiga ini, semuanya sudah sukses, bisa disimpulkan berhasil, dan langkah-langkah tadi sudah saya jelaskan secara lumayan detail. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Karena sebelumnya saya sudah bikin skripnya, jadi mungkin nggak bisa live tadi. Oke, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.